Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari hari apa sekarang? Minggu kalau nggak salah. Gua ada di farm atas. Ini lagi selesai kawin dan itu lagi gua ngawinin lagi. Gua akan bahas di video ini kesalahan dalam beternak ikan cupang. Jadi buat kalian yang mau ternak ikan cupang, bisa kalian tonton video ini. Kalau ada manfaatnya diambil, kalau ada buruknya dari pribadi gua mohon maaf. Dan gak usah lama-lama, kita langsung bahas. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di follow Instagram kita di multicolor_galaxy. Jadi buat kalian yang belum follow, follow sekarang juga. Dan kalau misalnya pengen join di Telegram, langsung join ya, linknya di deskripsi ya nih. Nah, gua akan bahas di video ini. Nah, itu ada yang main lato-lato itu tuh yang lagi viral tuh. Tokotek kotek kotek kotek. Nah, ini kesalahan dalam beternak ikan cupang. Gua akan bahas tiga ya diantaranya. Yang pertama itu kegagalan pada saat beternak ikan cupang, antara perawatan burayak, dan juga yang kedua kesalahan dalam beternak ikan cupang itu pada saat proses pemilihan indukan, dan yang ketiga pada saat proses pemasaran. Jadi ada tiga yang gue bahas di video ini. Jadi kalau mungkin kalian mau ternak ikan cupang, bisa ditonton video ini. Dan buat kalian yang udah like, terima kasih banyak. Jangan lama-lama, langsung kita bahas. Yang pertama itu kesalahan dalam beternak ikan cupang, yaitu dalam memilih indukan. Kalau misalnya kalian sering lihat video gue, itu ada video yaitu sering bahas, yaitu pilih indukan yang berkualitas. Kalau kalian pilih indukan yang berkualitas, kalian akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kalian. Kalaupun misalnya ibarat kata melenceng, nggak akan jauh melencengnya. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena kalau misalnya kalian cek video-video gue sebelumnya, yang gue bikin video FCCP serian terbaru, dari yang pertama gue beli indukan yang pertama itu di 2021 FCCP Vietnam, itu gue habis total 14 jutaan, hampir dapat satu motor yang baru. Gue beli indukan FCCP Vietnam 10 pasang kalau nggak salah ya, dan itu pun gue bisa dibilang ketipu. Kenapa ketipu? Karena dua pasang ini treble, tapi sellernya nggak mau ganti. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi gue nggak apa, ya udah mau gimana lagi. Tapi gue maksimalin 8 pasang itu gue ternak. Alhamdulillah, jadi anakannya pun bisa gue jual sepasang 500.000, gue jual 300, gue jual 7,5, dan itu udah balik modal. Jadi kalau misalnya dapat untungnya dapat, tapi gue di situ kepuasan dulu. Jadi gue ngecek dulu permintaan bayar yang kayak gimana, gue penuhin. Jadi kalau misalnya kalian cek di YouTube gue 2021, itu ada video yang gue beli dari FCCP Vietnam itu. Nah, terus yang kedua, gue baru beli FCCP tahun ini, tapi di 2022 itu di bulan Juli atau ya, itu total hampir 3,5 sampai 4 juta lah, kurang sampai 4 juta. Tapi gue beli dari indukan beberapa pasang. Dari beberapa pasang gue cetak, alhamdulillah dapat serian terbaru FCCP, serian terbaru FCCP FCCP bukan Vietnam ya, tapi FCCP serian terbaru yang dari lokal atau breeder Indonesia. Gue cetak yang berkualitas, indukannya juga lumayan mahal, tapi bisa menghasilkan cuan yang banyak. Jadi alhamdulillah, kalau misalnya kalian cek di Shopee gue, itu udah laku 30 pasang ya, 30-an pasang lebih, dan belum bahannya ya. Bahannya pun udah terjual habis, terus yang partaiannya juga udah terjual habis, yang top grade-nya juga udah terjual. Jadi kalau misalnya dari situ aja kalian bisa cek atau bisa dibilang ambil kesimpulan, oh kalau kita cetak yang berkualitas pasti nanti kedepannya ada hasilnya. Nah, terus kalau misalnya kalian udah pilih indukan yang berkualitas, kalian harus tentuin juga jenisnya. Kalau misalnya gue sendiri, gue ngebreed ada 4 jenis. Yang pertama itu FCCP, FCCP red sama FCCP yellow. Nah, yang kedua jenis plakat koi. Plakat koi itu dibagi menjadi plakat barongsai, plakat guardian, plakat multicolor, terus plakat RGG. Jadi satu lagi apa, Hillboy. Hillboy juga ada. Hillboy aja ini gue beli indukannya itu 1 jutaan, nggak nyampe 2 juta, tapi bisa menghasilkan anakan yang lumayan juga. Anakan ini yang kemarin tuh udah gue jual 4 pasang ya. 4 pasang tuh gue jual cuma sepasangnya 130.000, udah setengahnya balik modal lah. Tapi ini masih banyak, dan ini pun sisa sortiran. Nah, ini sisa sortiran, kalau kalian pengen tahu, ini sisa sortiran, yang ini pun sisa sortiran. Jadi sortiran yang pertama itu udah gue botolin. Nah, jadi kalau kita cetak yang berkualitas, hasilnya pun gak bakalan jauh dari indukannya. Jadi kalau misalnya kalian cetak, pengen ngebreed ikan cupang, cetaklah ikan yang berkualitas. Karena kalau misalnya kalian pun nanti hasilnya banyak, kalian bisa ngelemparnya, kalian bisa ngejualnya. Nah, yang pemasarannya seperti apa? Pemasarannya gue bahas. Nah, pemasaran ikan cupang ya, jadi banyak banget buat kalian yang
pengen tahu cara pemasaran ikan cupang atau marketingnya, gue bahas di sini sedikit atau bisa dibilang gue ringkas saja karena panjang banget kalau misalnya gue bahas. Yang pertama itu cara pemasaran ikan cupang. Kalau gue pribadi, kalian bisa ngecek pemasaran gue itu melalui Instagram. Instagram itu sampai sekarang itu masih bisa worth it lah buat media pemasaran. Kita bisa flash sale, kita flash deal. Yang penting kalian harus bisa memahami kalau misalnya kalian masarin ikan cupang, kita bukan cuman foto ikannya, tapi kita harus tahu angle ikan itu yang menarik itu di mana. Kalau misalnya dia lagi angle-nya pas, angle-nya cakep, nah kita langsung shoot di situ video fotonya. Tapi kalau misalnya angle-nya nggak cakep, jangan kalian shoot. Nanti orang juga bakalan ikan apaan. Jadi kalau misalnya kita shoot videonya, shoot fotonya, tapi angle-nya pas, orang juga akan tertarik. Itu ada daya tarik, nilai plus lah diantaranya. Nah seperti itu, itu poin yang pertama. Kalau kalian pengen jadi seller, jadi harus tahu juga angle ikan cupang itu mana yang paling bagus. Kalian shoot, kalian posting. Jadi jangan cuma asal posting, karena banyak banget yang asal posting jual-jual, tapi kalian nggak paham artinya itu angle-nya. Jadi jangan cuma jual-jual, tapi kalian harus paham juga angle itu. Nah itu juga nilai plus dari pemasaran ikan cupang. Nah yang kedua itu, kalau misalnya di Facebook, kalian bisa join di grup-grup komunitas cupang ya. Ada yang komunitas lelang, ada yang nge-share. Kalau gue sendiri Facebook cuma nge-share doang. Jadi untuk nilai tambahan lah kalau misalnya ada yang tertarik. Kalau sekarang gue pribadi ke Instagram dan juga Shopee. Kalau misalnya di Shopee gue jujur aja ya, di Shopee itu ibarat kata pasar loak. Di pasar loak itu kita obrol harga yang paling murah. Jadi kalau kalian cek di Shopee itu yang paling murah, yang paling banyak lakunya. Tapi gimana caranya kita bisa membedakan di antara yang lain? Gua pribadi kagak ngikutin orang mau jual murah, orang mau jual kayak gimana, gua nggak peduli gua nggak mau ngikutin. Kenapa? Karena gue pengen ada nilai plus di situ. Gua cetak yang berkualitas, gua kasih jaminan kalau misalnya kalian cekot yang berkualitas, kita kasih yang berkualitas juga. Ada nilai plusnya di situ. Jadi kita walaupun ibarat kata banyak yang bilang di Shopee harganya murah segala macam, gua nggak mau ngikutin, tapi gue pengen yang berbeda. Jadi kita kasih yang ikan berkualitas. Nah seperti itu. Nah terus apalagi yang pemasarannya, kalau gue pribadi ke Telegram. Kalau di Telegram kalian bikin grup pribadi Telegram, terus kalian linknya itu di share ke Facebook. Kalau misalnya ada grup cupang, kalian share linknya. Nanti kalau misalnya ada yang join, kalian bisa udah banyak, kalian bisa lelang di grup Telegram seperti itu. Jadi media pemasaran tuh gampang banget. Yang penting kuncinya satu, konsisten dan jangan nyerah. Kalau misalnya di awal-awal kalian udah nyerah, udah ngeluh segala macam, berhenti aja jadi seller. Karena gue juga sama ngerintis dari awal tuh nggak mudah. Sama tetek bengek segala macam udah gue jalanin semua. Jadi jangan dianggap sekarang enaknya doang, kagak. Di awal itu empot-empotan kepala jadi kaki jadi kepala. Dari sini aja, dari rumah gue tiap malam itu ke Pondok Gede buat videoin ikan cupang. Karena waktu itu gue nggak punya modal, tapi gue beraniin videoin ikan orang, gue jual terus dapat untung baru gue setor. Jadi banyak banget yang udah gue jalanin. Nah terus apalagi media pemasarannya yang tadi tuh gue bilang ringkas. Jadi intinya kalian harus paham angle cupangnya itu yang bagusnya di mana. Terus kalau misalnya mau diupload itu kalian harus punya nilai plusnya. Ikan yang diupload itu punya nilai plus, nilai jual. Nah terus apalagi yang kedua itu cetak ikan yang berkualitas, intinya seperti tadi ya. Nah sekarang kita bahas lagi tadi media pemasarannya udah, terus dari segi indukannya udah, terus dari kegagalan breeder. Sekarang yang ketiga, cara berternak yang paling sering digagal dari orang-orang yang nyetak ikan cupang ya. Gua bahas sekarang juga. Nah ini yang gue bahas di video ini kegagalan dalam beternak ikan cupang. Kalau tadi yang pertama itu dari segi indukan, kalian intinya cetak ikan yang berkualitas, indukannya yang berkualitas, karena dari yang berkualitas pun nanti ada hasil dari anakannya. Jadi nggak jauh-jauh lah melencengnya seperti itu. Nanti kalau misalnya kalian cetak ikan berkualitas, kalian bisa dapat nilai 2 diantaranya itu kepuasan diri. Kalian bisa menghasilkan bisa ngebreed ikan cupang, anakannya bisa banyak. Tapi kalau misalnya banyak pun anakannya bisa maksimal di hasil kualitasnya. Terus yang kedua, kalau misalnya udah banyak tadi di anakannya, kalian bisa media pemasaran. Yang tadi gue bilang di video sebelumnya itu media pemasaran itu seperti itu. Kalian harus pahami juga angle, terus cara marketingnya segala macamnya. Kalian belajar. Kalau misalnya pengen tahu belajarnya kayak gimana, otodidak aja. Simpelnya kayak gini, lu cek orang-orang yang usaha di ikan cupang itu yang sukses. Nah cara jualan dia seperti apa, terus lu liatin kayak gimana, terus lu inovasi sendiri kayak gimana dalam media pemasaran lu sendiri. Jadi ada nilai berbeda dari orang tersebut, tapi lu contohin orang-orang yang sukses di usaha ikan cupang. Nah gue seperti itu jujur aja ya. Nah sekarang kita bahas kegagalan dalam beternak ikan cupang. Kegagalan dalam beternak ikan cupang yang pertama itu pada saat perkawinan. Kalau misalnya kali ikan cupang lagi kawin itu ditutup tapi ada rongga seperti ini nih, ada rongga seperti itu setengahnya lah. Jadi untuk media udara, kalau misalnya ditutup rapat, nanti pada saat dibuka, nanti telurnya itu bakal buih-buihnya itu bakal pecah kalau misalnya nggak ada udara masuk. Jadi kalau bisa tertutup, tapi harus seperti ini ya.
ada rongga udara. Nah terus apalagi pada saat ikan lagi kawin jangan sering diliatin, karena banyak banget orang lagi ternak ikan cupang pemula udah kawin atau belum ya, gue intip pas dilongok lagi kawin, lu pengen kawin. Kebangetan banget cuma ngeliatin ikan cupang pengen kawin, jangan sampai dah pokoknya ya. Nah pada saat lagi kawin kayak gini jangan sering dilihat, jangan sering dilihat pokoknya. Kalau misalnya dikawinin pagi, kalian ngeceknya itu sore aja. Kalau misalnya udah kawin seperti ini, nah kalian tinggal cek kalau misalnya udah kawin, nah ini udah kawin, kalian tutup Nah jangan lupa dikasih makan cacing sutra ya. Jadi ikan cupangnya dikasih makan ikan. Nah udah dulu ya, baterainya mau habis jadi bener-bener mau habis, jadi 20 detik lagi habis baterainya. Jadi buat kalian yang udah tonton terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Terus kalau misalnya ada ambil positifnya diambil, di like, di komen, di subscribe, jangan lupa.